Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 31 Juli 2023 teman-teman ya. Saya akan membahas IHSG, saham dan teman-temannya ya. Kita akan mulai dari IHSG-nya dulu teman-teman. Seperti ini adalah kondisi dari IHSG. Per hari ini IHSG-nya melanjutkan kenaikannya ya. Di hari Jumat kemarin, candle-nya bagus ya. Karena dia rebound dari 38 retracement, titik koreksinya dia 6860. Hari ini open langsung naik dan closingnya adalah masih bertahan di area atas ya teman-teman. Resistan langsung dari IHSG ada di 50 retracement ya, di 6962. Sesuai judul ya, apakah IHSG-nya akan mampu lanjut untuk menembus resistannya. Nah, kita akan lihat dulu untuk saham-saham penggerak bursa hari ini ya teman-teman. Hari ini untuk IHSG-nya kita bisa lihat bahwa naik 0,45%. Yang menggerakkan IHSG naik itu ada cukup banyak saham teman-teman ya. Ada yang utama adalah Astra International, SII, Aman, TPIA, GoTo ya, kemudian United Tractor, Kalbe Pharma, Cepin, MDKA, dan DCI. Jadi dominasi saham-saham penggerak bursa hari ini banyak yang naik. Kita lihat dulu untuk regional bursa. Secara umum sih Amerika Jumat kemarin, terus kemudian untuk Asia hari ini bagus. Untuk closingan atau untuk opening dari Eropa so far sampai saat ini berjalan ini masih hijau, di zona hijau ya. Oke, kita lihat dulu untuk harga komoditas sekarang ya. Komoditas crude oil teman-teman bisa perhatikan harganya 81,4 ya. Natural gasnya masih tetap, gold tetap, emas di kisaran 1960 per troy ounce, kemudian CPO, palm oil mengalami penurunan ya. Timah dan nikel, ini untuk nikelnya teman-teman ini ada kenaikan ya. Bisa diperhatikan teman-teman. Baik, kita akan lihat dulu kondisinya ya. Kalau tadi saya sampaikan bahwa IHSG-nya lanjut naik ya, apakah akan mampu melewati resistannya ya. Baik, kita akan lihat dulu untuk saham-saham apa aja hari ini ya. Saham-saham apa aja yang hari ini saya akan bahas. Ya, sebenarnya kalau kita lihat hari ini cukup banyak sektor yang naik ya teman-teman. Cukup banyak sektor yang naik, cukup banyak sektor yang hijau. Ini akan saya bahas sahamnya apa aja. Yang pertama adalah ini ya, saham Astra International. Astra International hari ini gap up ya teman-teman. Kalau kita lihat Astra itu ada area konsolidasi cukup lama ya. Astra International area konsolidasi cukup lama sebelumnya, yaitu di kisaran ini ya. Nah, kira-kira ini. Nah, di kisaran 6.600 sampai 7.000-an tuh ada konsolidasi dari Astra, terus kemudian dia retracement. Kemarin retracement, koreksinya sebenarnya juga tipis saja. Harganya koreksinya tipis saja, hanya dalam rentang-rentang 0 sampai 38 retracement. Jadi selama dia terkoreksi ini rentang koreksinya tipis. Dan di tanggal 24 Juli kemarin hampir sentuh supportnya dia di 6.300, dan untuk hari ini setelah beberapa hari, hampir 2 minggu bursa, akhirnya bisa naik lagi. Resistan dari Astra saat ini di 6990 teman-teman. 6990, kita akan langsung tengok untuk asingnya hari ini masuk tebel banget teman-teman. Nah, ini volume spike juga, jadi teman-teman bisa perhatikan Astra. Kemudian terkait Astra juga hari ini juga bergerak United Tractor, di mana hari ini langsung loncat, bisa naik di atas 50 retracement, bisa naik di atas MA 200 ya sekaligus. Kita lihat juga asingnya hari ini juga cukup tebal, volumenya juga di atas rata-rata hari ini teman-teman. Nah, kemudian kita lihat dulu untuk auto ya. Auto mengalami retracement 3 hari ini, asingnya mengalami koreksi atau keluar maksud saya.
Astra Auto ya. Nah, dia mengalami koreksi. Nah, kita bisa perhatikan ya teman-teman, ini karena termasuk saham yang jarang terkoreksi. Saya akan tarik dulu. Saham yang yang naiknya kan cukup steady begitu dan koreksinya juga tipis. Nah, kita akan lihat dulu dengan menggunakan trend base bisa nggak ya? Kita ukur dulu. Nggak bisa ya sebenarnya. Oke, kita ambil dari dua titik ini aja. Untuk support yang bisa teman-teman perhatikan ada di 2880 dan support kedua ada di 2705 ya untuk auto, Astra Auto Part. Asingnya 3 hari ini net sell. Volume memang masih cukup besar ya teman-teman. Kemudian masih terkait otomotif, kita bisa pantau di RMA. Ini masih ketemu resistan, balik arah begitu ya, bola balik ketemu resistan masih balik arah ya. Kita tunggu dulu ya, karena di resistan ini memang dia cukup alot nih, karena beberapa kali di area itu balik arah terus. Resistan di 1600-an ya, supportnya 1525, 1465 di RMA. Asingnya 2 hari ini masuk dan untuk volumenya hari ini masih biasa aja dalam 3 hari ini ya teman-teman. Kemudian SMSM volumenya biasa, untuk asingnya masih solid masuk. Kita tinggal cek chartnya, dia masih terjaga di supportnya dia di 1960 ya, supportnya dia 38 retracement. Setelah SMSM ada ADMF ya, terkait otomotif juga, leasing juga. Ini mengalami koreksi ya, kita update untuk Fibonacci-nya. Ya, ini harus teman-teman perhatikan titik di 12.000 kalau itu jebol, target dia di 11.200-an ya. 11.200. Asingnya 2 hari ini net sell kecil. Volumenya sedikit di atas rata-rata hari ini, teman-teman. Baik, kemudian adalah terkait saham mineral yang masih belum lama IPO ya. Yang masih melaju juga, AMMN. Masih laju terus ya. IPO-nya 1600-an, hari ini sempat di 2850. Untuk IPO saya nggak bahas teknikalnya, saya langsung ke sini aja. Untuk volumenya asing masih net sell hari ini. Volumenya ya cukup stabil ya, cukup sama, cukup monoton begitu ya. Kita lihat dulu, saya udah nggak ada barangnya juga. Nah, kalau bicara MMN, saya juga bicara seringnya bahas Medco. Medco juga selain itu hari ini juga harga minyaknya naik ya. 3 hari ini untuk Medco net sell ya teman-teman. Asingnya net sell. Medco sendiri saat ini ketemu resistan penting di 1138 ya, di 50 retracement. Nah, selain Medco, teman-teman bisa perhatikan juga Elsa, di mana hari ini dia retracement, rebound dari retracementnya dia ya. Rebound dari retracementnya dia. Tuh, Elsa asingnya solid masuk ya. Volume hari ini di atas rata-rata volumenya. Kemudian MDKA, kita cek MDKA ya. Volume di atas rata-rata, asingnya hari ini masuk ya. MDKA. Nah, dia hari ini bisa breakout ya. Breakout dari konsul areanya dia, langsung ketemu resistan di 3580 ya. MDKA, setelah MDKA ada Inco. Nah, Inco juga sedikit breakout dari 50 retracement. Sementara closingnya masih bagus di atas 50 retracement, sehingga 50 retracementnya menjadi support di 6828 ya. Resistan berikutnya di 7050 teman-teman. Itu adalah untuk Inco. Inco sayangnya 2 hari ini asingnya net sell ya. Volumenya masih belum begitu tinggi.
Kemudian dua saham, di mana salah satunya itu sudah koreksi dalam ya, tapi mampu balik arah naik ya. Ada Cepin, teman-teman bisa lihat ya. Ada Cepin. Nah ini kan udah retracementnya udah jauh nih. Ketemu EMA 200 balik arah. Kita sekarang ukur retracementnya dia. Ya untuk ini teman-teman, untuk Cepin ini dalam kenaikan dia dari swing low di sini sampai swing high di sini, swing low di sini maksud saya sampai swing high di sini. Dalam tren naiknya dia terkoreksi sampai support pertama, support kedua, break dari support kedua ini targetnya ke 61. Hampir kecapai, tapi dia udah mulai rebound lagi dan bisa tutup di atas 38 retracement. Jadi potensi dia untuk lanjut naik terbuka karena dia mampu bertahan lagi di atas 38 retracement ya. Untuk Cepin, kemudian untuk Japva-nya, ternyata Japva-nya udah 2 hari rebound dari retracement juga ya. Jadi saham-saham ayam ini bergeraknya bareng biasanya. Ya, selama koreksi kemarin sampai berapa sih gitu koreksinya dia? Ternyata koreksinya dia pas di 38 retracement ya. Closingannya pas di 38 retracement. Walaupun sempat turun tapi enggak sampai closing di bawah 38 retracement. Secara kenaikan saham begini potensinya untuk naik lanjutnya adalah lebih kuat ya teman-teman. Kemudian saham telekomunikasi Indosat yang tidak pernah terkoreksi malah koreksi sebentar aja udah mulai lari lagi. Walaupun demikian closingnya memang nggak begitu cantik ya karena closingnya banyak jarum, menandakan sempat di bawah naik tinggi tapi closingannya turun ya. Masih sangat menarik. Buy on weakness modelnya untuk Indosat ya. Indosat asingnya masih solid dan cukup tebal hari ini, lebih tebal dari kemarin. Sedangkan untuk volumenya juga di atas rata-rata hari ini. Kemudian adalah TKIM dan INKP. Kita akan tengok dulu. INKP rebound dari koreksinya dia ya. Koreksinya kemarin kan udah saya gambarkan ya, kira-kira supportnya dia di 8.600-an. Ini sudah mencoba melawan naik lagi, melewati resistan di 9.000. TKIM-nya juga masih on track sebenarnya ya. Koreksinya nggak dalam, tapi kenaikannya ini juga masih slow-slow aja. Kita lihat dulu INKP, volume tebel, asingnya hari ini masuk tebel ya. TKIM asingnya hari ini masuk tebel, volumenya juga cukup tebel. Baik, kemudian BNGA teman-teman. BNGA terjadi volume spike, asingnya hari ini masuk ya. Kemudian kita tengok dulu untuk BNGA. Setelah beberapa lama dia konsolidasi dan ada resistan, hari ini breakout ya. 1669 untuk BNGA. Mungkin kita cek lebih enak di weekly, monthly. Ya, memang ini barang pernah tinggi di 2600-an. Berarti resistannya memang masih ada beberapa ya di 1900-an sampai 2100-an ya. Baru kemudian resistan lagi di 2600 jauh, tapi sementara pakai yang pendek-pendek aja dulu. Kemudian MAPI dan MAPA ya, kita akan cek dulu. MAPA monthly lanjut ya, weekly-nya lanjut, daily-nya juga lanjut ya. Koreksi sedikit aja udah disikat lagi teman-teman. Untuk MAPA-nya koreksi sedikit aja udah naik lagi, tapi ada resistan ya 811, 810. Untuk MAPA asingnya hari ini masih masuk, daily volume masih tebel ya. MAPI sekarang volume hari ini tebel, asingnya hari ini net sell, tapi dominasi net buy-nya cukup tebel sebenarnya. Kita lihat dulu untuk MAPI. MAPI sebenarnya juga masih on track ya. Baik, kemudian adalah ERA ya, teman-teman lama nggak dibahas ERA. Nah, ternyata hari ini dia rebound dari
koreksinya dia ya. Oke, kita lihat resistan dia sempat dites 510 tapi nggak kuat, jadi akhirnya balik arah lagi. Untuk era asingnya 2 hari ini masuk, volumenya juga terjadi spike volume hari ini teman-teman. Oke, kemudian adalah Jasa Marga JSMR ya. Volume spike hari ini, asingnya spike masuk juga. Tinggal kita lihat untuk chartnya Jasa Marga ya, JSMR. Dia rebound dari 38 retracement. Garis hijau ini adalah koreksi dia, yang mana itu adalah merupakan support kedua, yang mana kalau terkoreksinya hanya di support pertama dan kedua dan balik arah, maka kemungkinan dia akan lanjut naik adalah tinggi. Baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan bahasan beberapa saham. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.